Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kini 3 syiar Allah dalam agama Samawi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menghormati syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah sebagian dari ketakwaan hati. Ayat suci itu mengandung 2 petunjuk, yaitu tentang syiar atau tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala dan takwa yang letaknya di dalam hati. Biasanya orang mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Keterangan ini benar, namun harus kita lengkapi karena antara keduanya berbeda sekalipun tidak terpisahkan, seperti hati dan tubuh manusia. Hati adalah ketakwaannya dan tubuh adalah perbuatan menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dapat saja seseorang berbuat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, tetapi tidak timbul dari hati yang tulus atau hati yang baik. Sebaliknya, jika hati baik dan suci, tidak mungkin melahirkan perbuatan jahat. Maka dari itu tugas pokok seorang nabi adalah membersihkan jiwa atau hati. Syiar-syiar Allah Ta'ala yang seharusnya diagungkan itu banyak sekali. Yang dituju oleh ayat suci yang telah dikemukakan tadi itu adalah yang berkaitan dengan ibadah haji. Antara lain masalah Ka'bah, masalah korban, dan masalah imamah. Yang ketiganya merupakan A, B, C-nya agama Samawi serumpun, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Allah berfirman di dalam surat nomor 5, yaitu surat Al-Maidah ayatnya 97. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah membuat Ka'bah rumah suci sebagai sendi kekuatan bagi manusia, dan bulan suci, dan korban yang dikalungi bunga. Demikianlah agar kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan bahwa Allah itu yang maha tahu akan segala sesuatu. Ka'bah yang menjadi kiblat menurut ayat tadi itu di Ka'bah atau rumah suci di kota Makkah menjadi sendi kekuatan manusia. Karena seperti dijelaskan di dalam ayat yang lain,
Ka'bah yang disebut Makom Ibrahim. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 96 menjadi pusat kerohanian kaum muslimin. Matsabatan linnas terdapat dalam surat Al-Baqarah 125 dan juga dijadikan kiblat surat Al-Baqarah 141 dan 100 sampai dengan 150 untuk selama-lamanya. Keagungan Ka'bah dan segala ibadah yang terkait sifatnya abadi. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membinasakannya, baik eksistensinya maupun ritualnya, seperti sholat, umroh, dan haji. Sebagai contoh, mereka yang terkena cekal sekalipun dapat dilarang pergi ke luar negeri, akan tetapi sang penguasa tidak mampu melarang mereka untuk mengunjungi Ka'bah guna menunaikan ibadah haji dan umroh. Demikian pula Ka'bah sebagai kiblat, di mana saja masjid didirikan mesti menghadap kiblat, sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi lokasinya. Persis seperti nubuatan oleh Nabi Daniel pada tahun lebih kurang 580 sebelum Masehi, yang diulang kembali oleh Yesus Kristus. Bunyinya demikian: barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Surat Daniel 2 ayat 34 dan 35 juga terdapat di dalam kitab Matius 21 ayatnya 44. Coba bandingkan dengan kiblat umat Yahudi dan umat Kristen. Dalam agama Yahudi yang dijadikan kiblat adalah tabernakel yang secara fisik pernah hilang dan diganti, tempatnya berpindah-pindah, yang akhirnya ditempatkan di Bait Allah yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam. Bait itulah atau bait itu pun tidak langgeng selama dikuasai oleh kaum Yahudi, 2 kali dibinasakan. Quran suci surat 17 yaitu surat Al-Isra ayatnya 4 dan surat Al-Maidah ayatnya 78, dan 2 kali pula dibangun surat Al-Isra ayatnya 5 dan 7. Setelah pembinasaan kedua bait itu lenyap sama sekali dan akhirnya dibangun kembali dalam bentuk baru dan kiblat yang sama sekali baru. Aslinya menghadap ke timur, yang baru menghadap ke utara, berkiblat ke Ka'bah di kota Mekah. Dalam agama Kristen, kiblatnya ialah Yesus Kristus yang secara fisik tidak ada.
adanya hanya secara rohani, maka gereja Kristen arah menghadapnya tidak menentu, sepenuhnya tergantung kepada situasi dan kondisi lokasi atau kehendak jemaatnya. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.